Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 4B Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang Bapak berikan, yaitu membuat video mengenai PA 4 yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Neumann menekankan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Sumber-sumber yang akan diberdayakan dan teknik atau metode akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Adapun unsur-unsur perencanaan pendidikan yaitu unsur kuantitatif, unsur kualitatif, unsur relevansi, dan unsur efisiensi. Fungsi-fungsi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mempunyai peran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memutuskan atau memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat bagi perkembangan quality assurance bagi organisasi. Perencanaan pendidikan berfungsi untuk memenuhi accountability kelembagaan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pengembangan pendidikan. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat yang berorientasi terhadap program siswa yang terstruktur dengan kondisi yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun teori perencanaan pendidikan yang pertama, teori sinoptik. Teori ini adalah teori yang paling lengkap dibandingkan teori lainnya. Teori sinoptik dalam berbagai literatur sering disebut sistem planning, rational system approach, atau rational comprehensive. Teori ini sudah menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaannya. Objek yang direncanakan dipandang sebagai sesuatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan yang disebut misi. Objek atau tujuan ini diuraikan menjadi bagian-bagian dengan memakai analisis sistem sehingga sistem menampakkan strukturnya. Teori transaktif. Teori transaktif menekankan pada hakikat individu yang mengunjung tinggi kepentingan pribadi. Keinginan-keinginan individu diteliti satu persatu sebelum perencanaan dimulai. Komunikasi antara pribadi dilakukan beberapa kali. Ide perencanaan dievolusikan secara hati-hati dan perlahan di kalangan personality pendidikan. Teori advokasi menekankan pada hal-hal yang bersifat umum. Perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak berdasarkan pengalaman empiris atau penelitian, melainkan pada argumentasi yang logis, rasional, dan dapat dipertahankan melalui argumentasi atau advokasi. Teori intelektual. Teori ini tidak cocok untuk jangka panjang karena sulit diramukan. Selain itu, teori ini bersifat desentralisasi karena tergantung kemampuan lingkungannya. Perencanaan dengan teori ini dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota, atau sekolah. Teori zeta. Teori ini merupakan gabungan dari keempat teori di atas atau biasa disebut sebagai complementary planning approaches. Teori menggabungkan kelebihan dari teori di atas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan dipublikasikan. Maka teori ini menjadi setar, yaitu terakhir merujuk huruf awal dari teori situasional. Berarti teori baru ini disamping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada. Penggabungan itu sendiri ada dasarnya, ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat. Proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Jangka pertama dalam perencanaan pendidikan adalah melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai melalui program pendidikan. Yang ketiga, identifikasi peserta didik. Dikenali karakteristik peserta didik yang akan terlibat dalam program pendidikan seperti usia, latar belakang pendidikan, tingkat kemampuan dan kebutuhan individu. Yang keempat,
Penyusunan perencanaan pembelajaran. Rencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, tata strategi pengajaran, waktu yang dialokasikan untuk topik, dan metode evaluasi pembelajaran. Yang kelima, implementasi. Jalankan program pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi. Lakukan evaluasi terhadap program pendidikan untuk mengevaluasi keberhasilan mencapai tujuan yang telah diterapkan. Perencanaan strategis dan operasional pendidikan. Tahapan perencanaan strategi, perumusan sasaran, penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini. Analisis sumber daya, mengenali di ancaman dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Tahapan penyusunan cluster, penentuan visi, misi dan tujuan, evaluasi diri, analisis lingkungan eksternal, pembuatan keputusan strategis, implementasi strategis, dan evaluasi. Kaitan. Kedua perencanaan tersebut saling berkaitan, di mana penyusunan perencanaan strategis adalah proses mengembangkan rencana tentang bagaimana sebuah organisasi akan mencapai tujuannya. Rencana strategis adalah menggambarkan visi, misi, dan isu utama bagi suatu organisasi. Pengembangan strategis itulah yang nantinya menjadi paduan untuk mengembangkan rencana operasional. Pengambilan keputusan dalam perencanaan. Konsep dasar pengambilan keputusan, dasar-dasar yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Teori menyebutkan dasar-dasar pengambilan keputusan yang berlaku adalah yaitu intuisi, pengalaman, fakta, dan wewenang. Prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir atau end thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule based, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Sistem pengambilan keputusan adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk memilih suatu tindakan atau keputusan dari beberapa pilihan yang tersedia. Jenis dan fungsi pengambilan keputusan terdiri dari beberapa jenis, yaitu keputusan strategi, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Fungsi pengambilan keputusan adalah proses pembuatan keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Penentuan tujuan. Pemimpin berpegang teguh pada tujuan yang hendak diopsi dari pengambilan keputusan tujuan tersebut. Menjadi tolak ukur dalam memilih alternatif pilihan. Yang kedua, pembahasan masalah. Sebelum membuat keputusan harus ditegaskan secara akurat apa permasalahan pokok yang dihadapi. Kemampuan kerumusan masalah secara tepat merupakan faktor utama dalam menerapkan suatu keputusan. Menentukan penentuan alternatif. Apabila perumusan masalah pokok sudah terlaksana, maka cari beberapa alternatif di terkait pemecahan masalah. Mungkin sebaiknya berpikir dan mengidentifikasi sebagai kemungkinan. Memilih alternatif yang terbaik. Memiliki pemikiran dan pertimbangan yang rasional. Akan pemimpin menemukan pilihan dari berbagai kemungkinan. Pilihan itu harus ada alasan atau perhitungannya yang rasional, dan inilah yang menjadi pengambilan keputusan, yaitu memilih di alternatif. Implementasi. Setelah diambil atau dipilih untuk alternatif, maka selanjutnya adalah penerapan dari alternatif tersebut. Tindak lanjut. Monitoring adalah suatu proses belajar di mana pemimpin atau pimpinan merefleksikan setelah tindakan yang telah dilaksanakan apakah terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan Islam. Perencanaannya pendidikan Islam pada
hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dengan cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang dikehendak, serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya. Pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendidikan ini menitik beratkan kepada tujuan pendidikan yang mengundang atau mengandung misi pemerataan kesempatan dalam pendapatan pendidikan. Pendekatan ketenagakerjaan adalah pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan lulusan akan kebutuhan tenaga kerja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.